Kami sempat tinggal di Inggris dan di sana tuh ternyata komunitas untuk berkebun itu cukup banyak. Saya rasa sih kayaknya kalau pulang ke Indonesia bisa nih di konsep yang kayak gini. Konsep berkebun sih mungkin saya lebih lihat ke keseimbangannya gitu ya. Jadi nggak cuma hijau-hijau aja nih, tapi juga apa yang bisa berperan untuk mensupport kehidupan di sekitarnya. Saya berharap rumah saya ini bisa menjadi rest area buat kupu-kupu atau lebah yang datang. Apa yang kita makan itu bisa ada karena peran polinator gitu. Kalau ada polinator itu berarti kita kemungkinan bisa makannya lebih besar. Karena apa yang kita konsumsi hasilnya dari si polinator ini. Saya Hening, saya penulis dan pekebun rumahan. Tapi teman-teman biasanya lebih kenal saya sebagai pengamat burung dan kupu-kupu di area urban. Halo, selamat datang di halaman saya. Ini posisinya di Pondok Cabe Udik. Halaman ini luasnya sekitar 2,5 kali 2,3. Selain menanam tanaman pangan, saya juga tanam beberapa jenis bunga karena sedang melakukan konservasi kecil-kecilan untuk polinator di sekitar rumah. Perlakuan di kebun ini sih mostly organik ya, karena kami mengompos. Jadi media tanam di sini kami campur dengan apa yang kami kompos. Itu datangnya dari sampah dapur sih biasanya. Dari 100% sampah di rumah ini, 80% lebih itu datang dari sampah dapur organik gitu. Terus untuk pestisidanya, kami menggunakan neem oil, jadi minyak limba. Itu pun sifatnya lebih ke menghalau spider mites, mealybugs atau aphids. Kalau sisanya sih kami pakai refugia, jadi ada beberapa tanaman bunga di sini. Selain untuk memancing polinator, juga untuk mengalihkan hama sebenarnya. Kami itu mulai berkebun sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu kami baru pindah ke rumah ini sekitar tahun 2018, itu kami belum langsung bikin ini jadi sesuatu gitu. Tapi kemudian saya sakit, terus momennya itu bertepatan dengan ngelihat bawang tumbuh di dapur. Jadi kebetulan sakitnya itu memang consuming banget energi lahir batin gitu lah istilahnya. Terus ternyata bawang yang tumbuh ini ketika ditanam di tanah yang kurang baik ini gitu, bisa tumbuh dengan baik gitu. Dan rasanya kayak itu mengalihkan rasa sakit yang saya rasakan waktu itu. Karena kayak healing gitu. Yang pasti sakitnya tuh karena banyak mikir. Jadi salah satunya itu. Jadi berat di pikiran, efeknya ke badan juga, badan ngefeknya ke pikiran gitu aja terus gitu. Jadi salah satunya treatmentnya adalah harus berhenti berlari dalam tanda kutip. Jadi nggak boleh kemerungsu gitu kalau orang Jawa bilang. Nggak boleh terburu-buru, harus kalem, sabar gitu. Dan berkebun ini akhirnya membuat saya lebih mindful. Gitu. Jadi kayak step back gitu, terus lebih kalem, dan lama-lama jadi kayak apa ya, ngelihat ada yang tumbuh itu lebih senang. Terus waktu seperti melambat, saya jadi lebih hadir di sini kini gitu. Kalau yang di dalam biasanya tanamannya ini yang kurang suka matahari, jadi yang lebih senang dengan teduh. Itu kalau di luar agak berbeda. Di halaman depan ini juga masih ada space yang bisa kita manfaatkan. Mungkin luasnya 0,5 meter kali 1 meter mungkin ini. Jadi namanya di kota ya,
selama ada satu space kosong masih bisa manfaatin, diisi aja lah gitu. Yang di luar ini dominan bunga sih sebenarnya, karena buat mancing kupu-kupu juga biasanya kan mereka senang sama yang cerah ya. Mostly edible sih, kayak misalnya gomprena ini, bunga kenop, vinca ini juga sebenarnya edible dan bermanfaat herbal juga, tapi saya belum memanfaatkannya ya. Ada bunga pentas juga, ada lantana, ini ada jengger ayam sih, ini belum ada bunganya tapi ada telang. Di depan ini juga ada sereh, ada terong, sama ada kelor. Konsep berkebun sih mungkin saya lebih lihat ke keseimbangannya gitu ya. Jadi nggak cuma hijau-hijau aja nih, tapi juga apa yang bisa berperan untuk mensupport kehidupan di sekitarnya gitu ya. Misalnya di sini ada kupu-kupu dan lebah gitu yang saya tahu bakalan datang, apa yang bisa mensupport. Jadi saya tanam beberapa bunga, karena saya belum bisa tanam pohon buah ya, yang kaya akan nektar. Saya tertarik melakukan konservasi terhadap polinator itu sebenarnya karena biasanya saya pengamatan burung nih. Terus bonusnya pengamatan kupu-kupu, karena pasti mereka sejalan tuh. Dari situ tercatat nih di sekitar perumahan saya itu ada 54-55 jenis untuk kupu-kupunya aja. Burungnya ada 30 sekian, saya lupa. Nah ternyata dari jumlah itu kan banyak juga ya gitu. Saya berharap rumah saya ini bisa menjadi koridor hijau buat mereka. Mungkin melakukan polinasinya nggak di rumah saya, tapi mereka bisa mengisi energinya di rumah saya. Jadi ibaratnya nih bepergian di jalan tol gitu ya, rumah saya ini bisa jadi rest area buat kupu-kupu atau lebah yang datang gitu. Karena kalau kita lihat garis besarnya, apa yang kita makan itu bisa ada karena peran polinator gitu. Sementara tanpa ada polinator, tanaman sendiri bisa mati gitu ya, tidak bisa bereproduksi soalnya kan. Jadi tidak ada keberlanjutannya. Terus yang kedua, kita juga nggak bisa makan. Sekalipun kita ada air, ada tanah yang bagus dan lain sebagainya gitu. Kalau ada polinator itu berarti kita kemungkinan bisa makannya lebih besar. Karena apa yang kita konsumsi hasilnya dari si polinator ini. Dulu kami punya 2 pohon jeruk, sekarang tinggal 1. Nah, tanaman jeruk ini inang buat salah satu jenis kupu-kupu, namanya Papilio demoleus, tapi ada juga yang lain namanya Papilio polites. Biasanya mereka bertelur di pohon ini sih, jadi emang saya tanam bukan cuma buat buah atau daunnya, tapi juga untuk kehidupan mereka gitu. Biasanya ada di sini, ini dia, ini ada nih, udah mau jadi kepompong. Ini biasanya kami biarkan sampai nanti jadi kupu-kupu. Harapannya sih dia nggak keburu dimakan sama predatornya ya. Jadi bisa sampai besar di sini. Kupu-kupu salah satu polinator ya, selain lebah. Dan dia itu kan jarak jelajahnya lebih jauh ya. Kalau lebah kan harus pulang ke sarang. Kalau ini dia bisa kemana aja. Jadi harapannya yang dipolinasi sama kupu-kupu itu bisa di banyak tempat. Hari ini kita mau panen yang ada di bagian dalam, kayaknya kenikir, kemangi, sama ubi jalar bisa dipanen. Mungkin sama empon-empon juga. Kita panen kenikir dulu, ini kemarin sudah sempat berbunga, tapi masih bisa kita manfaatkan. Bunganya udah kita semai nih di sini, jadi ini kita panen daunnya dulu. Ketika kami menanam sendiri tanaman pangan ini gitu, ketika kami makan itu kami jauh lebih mindful. Jadi ada rasa syukurnya itu berlipat ganda, bukan cuma sekedar Tuhan terima kasih hari ini kami bisa makan, bukan itu, tapi juga
oh ternyata apa yang kami makan ini melalui proses yang sangat panjang loh. Jadi kalau kami buang-buang makanan tuh rasanya kayak ada perasaan bersalah gitu. Kayak sayang ya kalau harus di tomat aja nih misalnya. Tomat kayak gampang banget kan beli bisa gitu. Tapi ternyata tahu nggak sih proses tomat bertumbuh itu dari semai sampai bisa jadi buah itu tantangannya banyak banget. Belum bunganya rontok, belum dimakanin sesuatu, belum lagi ada serangga yang menghambat pertumbuhannya. Itu baru tomat, belum yang lain gitu. Jadi harapannya sih kalau orang bertanam itu emang membuat dia lebih mindful ketika mengkonsumsi sesuatu. Ini ubi jalar, sekarang bisa kita panen. Kami sempat tinggal di Inggris sebentar, dan di sana tuh ternyata komunitas untuk berkebun itu cukup banyak gitu. Taman-taman kotanya itu memfasilitasi warga untuk bisa join berkebun di situ. Jadi kita ada rasa sense of belongingnya juga jalan ke taman itu. Kita bisa bertanam yang konservasi polinator juga, untuk mengundang burung juga. Jadi warga itu nggak cuma datang untuk healing atau jalan-jalan bersama hewan peliharaan ya kayak anjing atau kucingnya gitu, tapi juga bisa menikmati apa yang ditanam di situ gitu. Nah itu pada akhirnya membuat saya mikir, oh iya ternyata di sana itu berusaha gimana caranya meskipun hidup di area perkotaan bisa sejalan dengan wildlife yang ada di situ juga gitu. Kayak misalnya di sana ada landak gitu ya, gimana caranya landak ini juga bisa hidup bareng sama kita gitu. Kupu-kupu dan lebah juga sama, burung-burung juga sama. Jadi ya saya rasa sih kayaknya kalau pulang ke Indonesia bisa nih di konsep yang kayak gini, mungkin lebih ke arah polinator dulu nih, kupu-kupu dan lebah. Jadi kami bertanam lebih banyak bunga karena di sana itu selalu ada satu petak yang diliarkan untuk bunga-bunga liar sehingga bisa mensupport kehidupan polinator itu tadi. Ini sambung nyawa. Ini kemarin kami tanam karena ada manfaat herbalnya. Ini kemarin karena saya sempat GERD, jadi bisa membantu meringankan simptomnya waktu GERD. Dilalap aja. Nah, sekarang kita mau panen empon-empon. Kalau kita tanam empon-empon, berarti kita harus mau berbagi juga nih sama kupu-kupu. Karena ini mereka inangnya buat kupu-kupu Udus spesvolus. Ini ada kepompongnya di sini. Jadi Udus spesvolus nanti meletakkan telurnya di sini. Terus kalau kelihatan ada daun yang menggulung, itu biasanya ulatnya ada di dalam situ. Nanti ini kelihatan ya ada daunnya udah digigitin sama ulatnya, nih jadi kepompongnya kayak gini. Kita panen apa ya enaknya, kita mau masak ini, kencur aja. Kalau buat saya, berkebun bahan pangan itu di area urban mungkin bukan untuk self-sufficiency gitu ya. Bukan untuk, wah kita bisa berdaya sama halaman kita. Karena kita bisa tahu sendiri di area urban tuh halaman rumah sekarang kecil-kecil banget gitu. Tapi lebih ke gini, orang di perkotaan itu punya kecenderungan gampangin terus konsumtif. Jadi kesannya kayak selama gue punya duit, gue bisa beli, everything is under control gitu. Padahal sebenarnya ada hal yang kita nggak bisa beli dengan uang gitu. Salah satunya dengan kita tahu bahan pangan ini datangnya dari mana, kita akan lebih menghargai itu dan menghindari sifat-sifat konsumtif itu tadi. Kayak kita gampangin bisa beli, makan, nggak habis, nggak suka, buang. Tahu nggak sih kalau nasi itu, beras itu tumbuhnya berapa lama gitu. Terus sayur-sayurannya tumbuh berapa lama. Kalau kita misalnya berkebun sendiri, kita tahu, jadi kita lebih mindful buat mengonsumsi itu tadi. Kita lebih sadar sama apa yang kita konsumsi, jadi nggak gampangin sesuatu gitu.
kayaknya udah cukup. Kayak udah selesai, tapi oh masih ada serai. Mungkin kita bisa manfaatkan nanti di dapur. Kita petik dulu. Ternyata dari kebun sekecil ini ada banyak yang bisa kita panen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masak. Berkebun ini jadi membuat saya dalam tanda kutip kebanjiran dopamin dan endorfin ya. Jadi saya tuh bahagia. Dan waktu itu terasa melambat gitu kan, kayak oh saya jadi lebih rileks dan hadir, fokus sama apa yang saya kerjakan saat ini, bukan terus pikirannya lari kemana-mana gitu. Punya alasan untuk keluar rumah, kena sinar matahari, grounding, gerak, karena mau nggak mau kan saya bukan nyangkul ya gitulah, mainan tanah gitu. Itu membuat saya lebih bergerak. Jadi berkebunnya akhirnya membuat saya dalam tanda kutip lebih sehat lahir batin gitu. Area urban ini penting untuk menjadi tadi koridor hijau itu tadi. Kan namanya kota itu kan mengalami fragmentasi habitat ya. Jadi terbagi-bagi dari awalnya lahan hijau, jadi perumahan, jadi apa. Halaman-halaman kita ini jadi jembatan untuk itu loh. Jadi kalau misalnya si polinator tadi bisa bepergian lebih jauh, harapannya kan kelestariannya, lingkungannya juga terjaga gitu. Ada buah-buah di tempat lain yang bisa terjadi jadi buah gitu karena polinatornya nyampe ke sana. Takutnya ketika fragmentasi habitat itu cuma ada di skup ini aja, yang ke sebelah sana nggak kebagian gitu. Jadi akan ada dalam tanda kutip kepunahan bahan pangan gitu misalnya di sebelah sana. Karena polinatornya hanya bekerja di sini. Jadi halaman rumah ini sebenarnya bermanfaat sebagai jembatan yang menghubungkan si polinator tadi supaya bisa pergi ke tempat lain, melakukan polinasi di tempat yang lain. Jadi di rumah ini karena lahannya terbatas, kami memanfaatkan sistem vertical garden ini
untuk menanam tanaman yang produktif. Seperti ini tanaman sayur, misalnya kayak kale, ada kucai, ada mint, dan basil. Tapi kalau misalnya nggak suka pakai pot, bisa pilih dengan planter bag seperti di sana. Kalau juga nggak suka dengan kontainer, bisa digunakan sistem ini untuk tanaman merambat. Jadi misalnya markisa, kecipir, atau kacang panjang, itu bisa dirambatin di sini. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat nggak mulai berkebun. Karena halaman yang terbatas itu sebenarnya bukan halangan gitu. Di rumah saya juga melakukan pemilahan sampah. Jadi ini bekas potongan dari kebun atau dari hasil sisa makanan. Nanti kita masukkan ke komposter. Sementara untuk yang anorganik nanti udah dicuci bersih, nanti kita pilah ke situ untuk dibawa ke pusat daur ulang. Awalnya itu karena kami berkebun, terus menyadari kalau banyak nih potongan-potongan pruningan gitu kan. Kalau kita buang ke tong sampah aja, jadinya penuh nih, cepat penuhnya gitu. Dan ternyata kami juga ingat sampah dapur ini kan dominan banget ya. Dari 100% sampah yang kami hasilkan setiap hari, sampah dapur ini mungkin 85%, 90% gitu. Jadi kemudian gimana kalau kita putar aja di siklusnya, karena kan emang harusnya dari alam kembali ke alam gitu. Saya juga pernah belajar itu, tapi emang kadang-kadang keilmuan itu nggak berjalan sesuai dengan amalnya gitu. Jadi akhirnya dapat panggilan tadi untuk berkebun dan sebagainya. Inilah kita mulai ngompos. Kita masukin aja ke komposter ember atau di kompos bag gitu kan. Lama-lama jadi kebiasaan. Meskipun memang setiap hari masih ada sampah residu yang kami buang ke tong sampah ya. Kami belum nol sampah banget sebenarnya. Tapi harapannya kami bisa menahan laju sampah yang sampai ke TPA. Nah, ini ada komposter yang sudah siap panen. Ini kalau nggak salah dari bulan November. Jadi harusnya sudah siap. Nah, sekarang kita mau aplikasikan ini ke tanaman. Nggak perlu nunggu penyalaan 1 hektar dulu buat bisa berkebun gitu, karena lewat satu petak yang kita miliki mungkin hanya bisa memfasilitasi 1 pot aja, itu sebenarnya sudah bisa cukup bermanfaat kok, paling nggak buat keluarga kita dulu. Karena emang ada sunahnya, kalau misalnya besok kiamat ada di antara salah satu kita yang masih memegang tunas atau bibit tanaman itu, lanjutkan niatnya untuk ditanam. Jadi tanam aja, karena harapannya kan dengan bertanam itu mengalir banyak kebaikan gitu, yang amalannya tuh nggak akan putus. Jadi bertanam aja, meskipun lahannya kayaknya nggak memungkinkan, tapi insya Allah manfaatnya itu bisa panjang, paling nggak buat keluarga dulu.